nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada Bani Israel, nikmat punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, saya sering sampaikan di kajian-kajian kita yang lama, itu diizinkan Allah melihat ke Lauh Mahfuz dan dia lihat ada umat terdahulu punya sifat-sifat yang bagus dan jumlahnya banyak. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, akukah Nabi mereka? Nabi Musa ternyata GR, dia merasa dirinya punya banyak pengikut. Sama lagi GR ini kan ada juga begitu kan? Wah itu murid saya itu, wah itu santri saya itu. Apa kata Jibril? Enggak, bukan wahai Musa, sudah ada nabinya. Nabi Musa tersedih dan senang. Apa kata Musa? Kalau begitu, jadikan aku ya Allah salah satu dari umat Nabi. Bayangkan, ternyata umat itu adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang hidung-hidungnya maju ke depan, maju ke belakang, alhamdulillah, yang wajahnya standar-standar ini, alhamdulillah. Walaupun wajah kita standar semua, insya Allah hati kita di atas standar ya. Kalau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bahwa kita ketika Allah mengatakan wahai manusia, wahai umat manusia, ingatlah nikmat yang Allah beri. Apa itu? Nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat bernabikan Nabi Muhammad SAW. Nikmat punya guru-guru, nikmat punya muallim, nikmat punya mursyid, nikmat punya syaikh, nikmat punya kawan dalam mengaji, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat semua. Jangan dikira nikmat itu cuma materi atau nikmat zikir, manisnya zikir itu biasa. Orang yang betul-betul tulus mengingat Allah, dia tetap zikir walaupun tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Allah singkapkan alam gaib. Dia tetap zikir walaupun tidak merasakan manisnya zikir. Itu Allah lebih suka daripada orang yang sekali zikir nangis, tapi sebulan lagi baru zikir. Tapi lumayan lah ya, lumayan. Yang bisa zikir sekali sebulan nangis, alhamdulillah. Sekali seminggu, alhamdulillah. Sekali setahun pun Idul Fitri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada hatinya datang kepada Allah. Maka kita sampaikan kepada Tuan Guru, kalau ada orang hanya zikir sekali seminggu hari Jumat, katakan alhamdulillah. Ada orang sekali sebulan saja, katakan alhamdulillah. Sekali setahun pun katakan alhamdulillah. Jangan sindir-sindir, dia sudah mau dekat masjid. Hari raya datang lagi orang pakai baju paling bagus, pakai pakaian paling awal. Sampailah khatib di atas mimbar, disindirlah orang ini yang dia baru merasakan karpet sekali setahun. Akhirnya sampai mati pun dia tidak mau lagi ke masjid. Ya, jangan menjadi orang yang ke-100 dibunuh oleh Al-Gojo. Al-Gojo bunuh 99 orang, yang ke-100-nya datang ke Tuan Guru. Ditanya, wahai Tuan Guru, dosaku banyak, sepenuh langit dan bumi. Kalau nama Allah 99, kalau aku bunuh orang 99. Itu kan gila Tuhan. Nama Allah berapa? Kalau dia bunuh orang 99, hampir sama katanya. Takutnya dia kepada Allah, tapi masih ada keinginannya untuk tobat. Kata Tuan Guru, tidak ada pintu tobat bagi kau, hai orang jahat. Jadi seorang pendekar, jawara, ahli silat, ahli main pedang, pedangnya otomatis terbang. Kepala si kiai ini putus. Setelah putus dia nangis lagi, ya Allah, ternyata masih ada nama yang ke-100. Inilah
Aku bunuh yang ke-100. Tapi yang lebih bahaya, ya Allah, yang ke-100 ini bukan orang biasa, Tuan Guru, orang ulama hebat. Dia tanya lagi, ya Allah, jika masih ada jalan pulang kepadamu, tolong tunjukkan. Tergerak hati dia dengar ada seorang wali mastur tersembunyi di kampung yang tersembunyi di kaki gunung dan datang itu. Sampai di gunung itu, kata orang ini, siapa yang menghalangi engkau untuk kembali kepada Allah? Oh, ternyata penghalang orang kepada Allah itu salah satunya al-jahlu billah, tidak mengenal Allah, bahwa Allah itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat. Bukan di urat nadi. Allah tidak bertempat di tubuh manusia. Tubuh manusia makhluk jisim, Allah tidak menempati jisim. Allah Maha Suci dari menempati tubuh manusia. Jangankan tubuh manusia yang hina, aras pun Allah tidak menempatinya. Allah hanya istawa. Istiwa hanya Allah tahu maknanya. Namun ada kelompok yang agak berani menerjemahkan Allah duduk-duduk di atas aras. Nauzubillah semua. Coba gampang sekali untuk membantah itu. Allah qadim, aras makhluk. Mungkinkah zat yang qadim, yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbayangkan oleh makhluk manapun, dia menyentuh yang makhluk? Mungkin? Ya mungkin. Maka aras itu bukan untuk Allah, aras itu untuk Rasulullah SAW. Maka ketika Sayyidina Muhammad Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam, Mi'rajnya kemana? Aras. Maka aras itu adalah Baitu Ahmad, tempat sujudnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana langit adalah Baitul Ma'mur, sedangkan bumi adalah Baitul